warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria dari kelas 2A dengan NIM 24010303040. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Ormas Islam NU, PKS, Muhammadiyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, dan daerah berbasis Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai ormas Islam yang telah berkiprah sejak sebelum kemerdekaan. Ormas-ormas ini memiliki peran penting dalam mencetak generasi muslim yang berakhlak, berilmu, dan siap menghadapi tantangan zaman. Perbedaan metode dan pendekatan justru memperkaya hasanah pendidikan Islam nasional. Selanjutnya adalah tujuan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran ormas Islam dalam dunia pendidikan, melihat bagaimana mereka merancang sistem dan tujuan pendidikan, serta sejauh mana pengaruh mereka terhadap masyarakat. Pemahaman ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam merumuskan arah pendidikan Islam yang relevan, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya, Muhammadiyah didirikan pada 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Muhammadiyah menjadikan pendidikan sebagai sarana utama dakwah. Lembaga-lembaganya mencakup pendidikan formal dan non-formal dengan ciri khas keislaman, pengetahuan, keterampilan, dan penguasaan bahasa asing sebagai orientasi pengembangan kadar umat. Selanjutnya, tujuan dan nilai pendidikan Muhammadiyah. Muhammadiyah merumuskan tujuan pendidikan yang menyeimbangkan antara nilai Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu 5 aspek utama pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama ada keislaman, keilmuan, kebahasaan Arab dan Inggris, keterampilan atau teknologi, serta pembentukan akhlak. Pendidikan tujuan Muhammadiyah diarahkan untuk mencetak kader ulama intelektual. Selanjutnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada 1936 dan merupakan ormas berbasis pesantren yang menjaga tradisi keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendidikan di Nahdlatul Ulama berakar pada pengajaran kitab kuning dan nilai-nilai tradisional, namun juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi umat. Nahdlatul Ulama aktif mendirikan madrasah-madrasah yang menjadi pusat pembentukan moral dan kecerdasan masyarakat muslim. Selanjutnya ada Persatuan Islam atau Persis. Persis berdiri tahun 1920 di Bandung, memiliki ciri khas pemurnian ajaran Islam dan penolakan terhadap bid'ah. Dalam bidang pendidikan, Persis mendirikan madrasah dan pesantren dengan kurikulum modern. Dukungan tokoh-tokoh seperti Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir memperkuat basis pendidikan yang rasional dan berorientasi pada dakwah. Selanjutnya ada Al-Irsyad Al-Islamiyah, didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati pada tahun 1914. Al-Irsyad awalnya fokus pada pendidikan masyarakat Arab di Indonesia. Sekolah Al-Irsyad menggunakan pendekatan modern dan bertahap meluas untuk melayani masyarakat luas. Kerjasama dengan Muhammadiyah dan Persatuan Islam memperkuat pengaruhnya dalam pembaruan pendidikan Islam. Selanjutnya ada Jamiat Khair. Jamiat Khair berdiri pada 1905, dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam modern. Lembaga ini mendirikan sekolah dasar dan mengirim pelajar ke luar negeri, serta mengadopsi metode Eropa dalam sistem pengajaran. Meskipun sempat ditolak oleh masyarakat tradisional Arab, Jamiat Khair membuka jalan perubahan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang selanjutnya ada Perserikatan Ulama. Perserikatan Ulama bermula dari inisiatif Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka pada awal abad ke-20. Awalnya bernama Hayatul Qulub, kemudian berkembang menjadi Majlisul Ilmi yang mendirikan sekolah dengan sistem berkelas. Meskipun mendapat tantangan, ormas ini tetap berupaya menjalankan pendidikan Islam
yang berpadu antara tradisi dan modernitas. Selanjutnya ada kesimpulan. Pendidikan Islam di Indonesia berkembang pesat berkat kontribusi aktif sebagai berbagai organisasi masyarakat atau ormas Islam. Masing-masing ormas memiliki latar belakang ideologis, pendekatan, dan metode yang berbeda dalam mengelola pendidikan. Muhammadiyah tampil dengan semangat pembaruan dan rasionalisasi pendidikan Islam yang terpadu dengan ilmu pengetahuan modern. Nahdlatul Ulama mempertahankan model pendidikan tradisional berbasis pesantren dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Persis menekankan pemurnian akidah dan pendidikan berbasis dalil. Sementara Al-Irsyad dan Jamiat Khair berperan penting dalam modernisasi pendidikan masyarakat Arab di Indonesia. Perserikatan Ulama menunjukkan bahwa gerakan lokal juga mampu merancang sistem pendidikan progresif berbasis kebutuhan umat di era kontemporer ini. PKS melalui lembaga seperti Nurul Fikri mencoba menawarkan pendidikan Islam modern meski menghadapi tantangan aksesibilitas bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.